Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu di mata kuliah Entrepreneurship 1, pertemuan ketiga ya. Jadi bagi yang baru perwalian ulang bahwa kita akan mulai seperti biasa kelasnya. Jadi dan bagi yang belum punya kelompok, silahkan tanyakan di grupnya di grup WhatsApp gitu ya. Bila ada kelompok anggotanya masih kurang, boleh bergabung gitu ya. Untuk tugas kelompok selanjutnya. Terus ya, hari ini kita akan membahas chapter 3 gitu ya. Dan nanti silahkan cek LMS-nya, itu ada kuis yang harus dikerjakan, batas pengumpulannya besok gitu ya. Batas pengumpulannya besok. Nah, kita langsung. Sebelum ke materi, silahkan untuk absen dulu di kolom chat dengan menuliskan nama spasi NPM ya. Namanya nama lengkap, karena ada beberapa nama yang depannya itu sama gitu ya. Jadi nama lengkap silahkan. Terus satu lagi, semua recording, materi, dan lain sebagainya terkait perkuliahan, kalian bisa lihat di LMS, jadi di situ ada materinya juga, ada recording kelasnya juga, jadi linknya ada di sana gitu ya, kalau recording kelas, di linkkan ke YouTube saya. Itu jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, pengulangan silahkan. Nah, selama perkuliahan kalian boleh diharapkan mematikan mikrofon, tapi videonya nyala, dan kecuali kalau kalian ingin bertanya boleh, gitu ya, boleh. Jadi buka mikrofonnya langsung bertanya, boleh saya disela gitu ya. Artinya ketika menjelaskan, Pak saya ingin bertanya, boleh. Terus apalagi ya? Ya kalau ada yang misalkan tidak jelas, kalian kasih tahu saya misalkan suaranya bermasalah, jadi nanti saya ulang kembali. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya setiap akhir perkuliahan seperti biasa kita akan screen capture, jadi kalian harus dibuka videonya ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akan share screen-nya dan kalian bisa bertanya selama masa saya menerangkan. Saya share screen dulu. Oke. Kita akan masih membahas area mengenai perspektif seorang entrepreneur gitu ya. Jadi dalam istilah itu kalian harus bisa membedakan mana apa itu entrepreneur, ya entrepreneur atau misalkan entrepreneurship itu berbeda. Entrepreneur biasanya itu orangnya, entrepreneurship adalah keilmuan atau misalkan sifat atau aktivitas yang dilakukan seorang entrepreneur. Baik itu pun ketika saya berbicara corporate entrepreneur kemarin dan corporate entrepreneurship itu beda. Intrapreneur dengan intrapreneurship itu beda gitu ya, antara orangnya dan kegiatan yang dilakukannya. Hari ini kita dari judulnya ini kan membahas mengenai generating and exploiting new entries. Artinya bahwa bukan eksploitasi di sini bukan dalam hal eksploitasi negatif ya, tapi bagaimana kita mengenerate ini adalah memperoleh revenue atau mendapatkan keuntungan. Exploiting new entries artinya kita memasuki pasar yang baru, gitu ya. New entries apa itu ya Pak dikatakan pasar baru, bukan dalam artian pasar tradisional ataupun pasar
supermarket atau minimarket, bukan ya. Dalam kategori pasar ini adalah pasar bisnis, gitu ya. Artinya secara luas. Apa itu new entry, gitu ya? New entry ini diarahkan kepada satu, ketika kita mengoffer new product, jadi kita akan offering produk baru ke pasar yang sudah ada established market atau pasar yang memang baru. Ya. Jadi kita punya produk baru yang akan kita jual ke pasar yang sudah ada ataupun ke pasar yang memang baru. Contohnya, apa itu pasar yang memang sudah ada? Misalkan Anda semua memproduksi handphone, ya. Anda memproduksi handphone, otomatis established marketnya adalah ya pasar handphone tersebut, gitu ya. Artinya Anda akan menjual ke memang pasarnya sudah ada. Nah, tapi ketika Anda memproduksi produk, misalkan, oke, sekarang akan membuat mobil melayang, gitu ya, mobil melayang. Nah, itu kan produknya baru dan marketnya belum ada. Itulah disebut dengan new market, gitu ya. New product with new market. Gitu. Nah, itu contohnya established market dan new market. Terus yang kedua, new entry itu dimaksudkan kepada offering produk yang sudah ada, gitu ya, produk yang sudah ada ke pasar yang baru. Contohnya gini, produknya sudah ada nih, misalkan kalian memproduksi cireng misalkan ya, kalian memproduksi cireng yang marketnya adalah di Bandung, Jakarta, Cianjur, dan Jawa Barat misalkan ya, pokoknya Jawa Barat dan Jakarta. Itu artinya established product ke established market. Tapi ketika cireng Anda jual ke misalkan Papua, gitu ya, di Papua tuh tidak ada cireng, maka itu disebut new market, gitu, market yang baru, kayak gitu. Bedanya ya. Jadi kalau produknya sudah ada, sudah established, tapi marketnya baru. Atau misalkan apa ya? Ketika kalian di Indonesia, oh ya batik gitu ya, batik itu established product, gitu kan? Di Indonesia sudah common, sudah umum. Nah, ketika batik Anda jual ke Dubai, Anda jual ke Eropa, yang pada saat ini tidak common, ada tapi tidak common, itu kategorinya adalah new market, gitu ya. Yang ketiga, new entries itu reverse-nya bisa juga ke creating new organization. Artinya ketika Anda membuat usaha baru, gitu ya, atau perusahaan baru atau bisnis baru, itu kategorinya new entry. Gitu. Nah, pada saat memasuki pasar yang baru atau bisnis area yang baru, maka diperlukanlah entrepreneurial strategy atau strategi seorang entrepreneur, di mana ini merupakan satu kumpulan, gitu ya, sekumpulan keputusan, action, gitu ya, aksi dan juga reaksi pada saat pertama kali mengenerate. Jadi pada saat pertama kali kalian memasuki dan gimana caranya mengenerate itu, memperoleh, gitu ya, memperoleh konsumen dan kemudian exploit over time. Jadi mengeksploitasi semua sumber daya, gitu yang kalian punya, dan dalam pasar yang baru, new entry.
Oke, Samsul Ma'arif ada yang mau ditanyakan? Raise Ini hand. boleh terlalu cepat gitu Pak. Biasanya Sorry, gimana? ininya terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke, Ya Pak. oke. Saya ulangi ya. Jadi yang dikatakan new entry gitu ya, atau misalkan target yang baru itu ditujukan kepada yang pertama, ada 3 yang dikategorikan new entry. Yang pertama adalah offering new product ke established atau new market. Jadi kalian menjual produk baru ke market yang sudah ada dan atau market yang baru. Contoh new product tadi, new product itu misalkan kalian membuat kendaraan melayang atau mobil yang saat ini kan mobil semuanya menggunakan ban berjalan di apa namanya tuh jalan raya ya. Nah, kalian mengaplikasikan itu seperti layaknya drone, misalkan kalian membuat mobil melayang. Mobil melayang itu kategorinya adalah new product. Berarti, nah, new product offering mobil ini Anda jual nih ke established or new market. Misalkan Anda jual ke established market yang memang marketnya sudah ada, gitu ya. Marketnya sudah ada. Contoh menjual mobil ke yang memang ada biasa menggunakan mobil. Tapi ke new market adalah yang memang dia belum pernah nih, gitu ya. Belum pernah apa namanya di situ tidak ada mobil yang melayang gitu ya. Artinya itu kategorinya new market. Atau misalkan kategori new product itu contohnya ketika Anda misalkan kayak gini, ketika sebuah HP gitu ya, sebuah smartphone itu Anda di-upgrade, ada fitur baru, itu kategorinya new product. Gitu kan? Misalkan gini, sekarang smartphone misalkan 5G. 5G ini kategorinya new product gitu ya, karena belum ada sebelumnya. 5G ini dijual ke masyarakat pengguna handphone, artinya itu established market. Tapi ketika 5G ini dijual misalkan ke pedalaman atau ke pelosok yang memang dia belum ada HP di sana, baru mengenal HP. Nah, itu adalah new market. Jadi beda ya, established market sama new market. Yang kedua, offering established product, jadi produk yang sudah ada ke market yang baru. Contohnya tadi saya ngasih contoh cireng. Cireng itu ada established product yang ada di Jawa Barat. Itu dijual ke new market, market yang baru, misalkan kalian jual ke Papua yang tidak ada cireng. Itu adalah menjual established product ke new market. 2 berarti ya. 2 tadi, new product ke established or new market, dan established product ke new market. Yang ketiga, new entry itu ketika kalian membuat bisnis baru atau usaha baru. Nah, itu di kategorinya adalah new entry. Ada 3 hal yang harus kalian ingat. 1, new product yang ke established dan new market. 2, established product yang ke new market. 3 adalah new organization atau usaha baru. Gitu. Jadi ketika kalian bikin bisnis baru atau usaha baru itu kategorinya new entry. Nah, pada saat memasuki sebuah pasar yang baru, maka diperlukanlah strategi. Strategi ini yang disebut dengan entrepreneurial strategi, di mana di dalamnya ada sekumpulan dari keputusan, aksi, dan juga reaksi bagaimana mengenerate atau memperoleh pertama kali gitu ya, pertama kali pada saat memasuki pasar, dan juga mengeksploitasi atau memaksimalkan
waktu, dan juga sumber daya yang ada dalam pasar yang baru. Itu yang disebut dengan entrepreneurial strategy. Tuh. Nah, selanjutnya ini di sini kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah bagaimana memaksimalkan peluang pada new entry atau pasar yang baru. Kalian bisa lihat di sini. Ada knowledge atau pengetahuan. Ada resources. Jadi ada pengetahuan kalian, pengetahuan seorang entrepreneur dengan sumber daya yang ada ini digabung, gitu kan? Digabung, lalu di situ melakukan assessment terhadap peluang yang ada. Tadi misalkan kemampuan saya apa ya, kemampuan semua pengetahuan dan juga skill dia di-assess gitu ya, untuk apakah dia bisa untuk memenuhi fulfill opportunity yang ada. Nah, sampai proses assessment tersebut itu adalah kategorinya stage 1, yaitu new entry generation gitu ya. Jadi new entry generation itu pada saat seorang entrepreneur dia punya pengetahuan, dia punya resources, kemudian dia mix, dia manfaatkan, dia manage untuk mengakses opportunity yang ada. Sehingga pada saat itu dia melangkah lebih jauh gitu ya. Dia masuki ke membuat strategi gitu ya. Jadi gimana caranya nih strategi untuk memasuki pasar ini atau memenuhi permintaan ini. Terus dia juga buat bagaimana resikonya. Nah, dia akhirnya membuat ketika sudah tahu resikonya, gimana agar resikonya itu minim, risk reduction strategi. Jadi dia buat strateginya. Jadi ada strategi untuk masuk ke perusahaannya, masuk ke pasarnya, dan juga strategi untuk meminimalkan resiko. Nah, setelah itu dia buat usahanya. Maksud organisasi ini adalah perusahaannya. Dia buat strateginya, dia buat usahanya, dan akhirnya dia action. Di sini berdirilah usahanya dan dilakukan. Proses itu disebut exploitation-nya, gitu ya. Jadi ada generation sama exploitation-nya, gitu. Karena kenapa? Pada saat disebut eksploitasi, karena di sini dia memulai untuk memaksimalkan kemampuan mengenerate revenue, gitu. Kalau di sini adalah new entry generation, dia hanya pada saat itu hanya sebatas planning. Jadi di sini adalah planning, di stage 1, di stage 2 adalah action-nya, prosesnya. Gitu ya. Nanti kalian bisa bahasakan dengan kalian sendiri. Sehingga kalau misalkan bagaimana sih proses generation-nya gitu ya terhadap peluang tadi gitu ya. Di sini ada resources. Resources itu adalah source of competitive advantage. Jadi dia memang yang punya competitive advantage gitu ya. Jadi dia memang punya kelebihan. Itu baru dikatakan resources. Gitu ya. Kenapa gitu ya? Jadi di kita tuh bukan dalam, kalau misalkan menurut Hisrich itu ya, setiap orang misalkan gini, kalau menurut kita selama ini semua pegawai itu adalah resources. Betul ya? Biasanya gitu kan? Pegawai itu ada resources. Tapi kalau menurut Hisrich bahwa yang dikatakan resources itu adalah pegawai yang dia memang punya competitive advantage. Jadi kalau dia tidak punya competitive advantage, artinya tidak punya skill, tidak punya kelebihan dibanding yang lain, artinya itu dia bukan resources. Gitu. Jadi makanya ketika seorang entrepreneur mau mengadop atau mau meng-hire orang atau resource, dia harus melihat
Jadi bukan hanya karena dia teman atau saudara, akhirnya dia hire, gitu ya. Tapi dia harus memang memiliki competitive advantage. Terus ini adalah basic gitu ya dalam membuat sebuah perusahaan itu berfungsi dan bisa berjalan. Jadi dia merupakan basic building blocks to a firm functioning dan performance. Resources ini merupakan basicnya agar perusahaan itu bisa berfungsi dan berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa seperti apa sih resources yang competitive advantage? Yang pertama ciri-cirinya dia valuable, punya nilai. Yang kedua rare, artinya jarang. Orang ini unik nih, jarang gitu ya. Bernilai, artinya punya skill. Dan yang ketiga inimitable, artinya sulit untuk ditiru. Jadi kemampuannya sulit untuk ditiru. Nah, berarti kalian kalau ingin bekerja, kalau ingin misalkan menjadi seorang yang competitive advantage, kalian harus punya nilai. Artinya satu, skill. Terus kalian pelajari hal-hal yang memang jarang orang punya. Kemampuan yang jarang orang punya. Artinya kalian di sini akan rare. Gitu loh. Saya mempunyai kemampuan yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, inimitable. Kalian harus jadi orang yang memang tidak bisa ditiru dalam artian kemampuannya dan skill-nya. Bahwa skill ini hanya dimiliki beberapa orang dan saya termasuk salah satunya. Itu adalah nilai-nilai yang harus kalian miliki. Ketika memiliki nilai itu, maka perusahaan akan menganggap Anda sebagai aset yang berharga sehingga tidak akan mudah digantikan. Gitu. Kenapa orang sekarang di Indonesia itu perputarannya cepat gitu ya, artinya gampang ini replaceable, mudah digantikan karena dia tidak memiliki ketiga ini. Gitu. Kemampuan saya sama dengan kemampuan orang lain, malahan mungkin kemampuan orang lain bisa menggantikan, maka saya replaceable. Seperti itu. Oke. Nah, pada saat proses generation itu kan dia dibundle tadi ya, dibundling menjadi suatu yang valuable, rare, dan immutable. Gitu. Nah, di sini seorang entrepreneur itu dia harus bisa memetakan knowledge sama experience dari sources itu atau resources itu. Terus dia juga harus tahu marketnya, baik secara informasi, teknologi yang dipakai, bagaimana menggunakannya, dan skill-nya juga. Jadi seorang entrepreneur harus tahu itu. Dan yang terakhir adalah teknologi, pengetahuan teknologinya. Itu harus diketahui atau memang dipantau oleh seorang entrepreneur. Selanjutnya dia pada saat mengevaluasi new entry ke opportunity, nah dia mengakses gitu, mengakses artinya dia menilai gitu kan, berdasarkan level informasi dan kemauan sehingga dia bisa mampu memutuskan gitu loh. Mampu memutuskan. Terus informasi ini juga dia harus gitu ya, harus pasti, tingkat kepastiannya mencapai di atas 90%. Cost juga harus diperhatikan. Gitu. Ini pada saat akan melanjut ke menentukan strategi dan menentukan bisnisnya dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya, setelah itu si entrepreneur dia juga harus
merasa feeling-nya comfort, artinya memang dia tidak merasa dipaksakan pada saat membuat keputusan itu pada saat memang yang keadaan tidak menentu. Jadi artinya di sini bahwa si entrepreneur dia harus mampu memberikan keputusan dan dia melaksanakannya dengan nyaman, gitu loh. Ini ada dilema nih ketika dia memang memutuskan untuk memasuki sebuah pasar. Pertama, error of commission dan error of emission. Kalau commission berarti negatif outcome-nya dari apa yang dia lakukan, action yang dia lakukan terhadap opportunity. Nah, kalau omission itu artinya negatif outcome yang ketika dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi kalau saya lanjut lakukan gitu ya, seperti apa nih decision-nya? Jadi ada dua kan, lanjut atau tidak lanjut gitu. Kalau tidak lanjut disebutnya yang tadi error of omission, kalau lanjut error of commission. Jadi harus diperhatikan. Ini selanjutnya keputusan untuk mengeksploitnya. Jadi stage 2-nya. Keputusan apakah saya akan masuk ke pasar tersebut, menjual barang tersebut di pasar yang baru, atau saya tidak lanjut. Gitu. Jadi yang pertama adalah gather informasi. Ada search di sini. Gali informasinya, gitu ya. Gali informasinya, ada pengetahuan yang kalian punya, gitu ya. Nah, ini kemudian digabung menjadi ini bagaimana level informasinya, gitu ya. Sudah dapat, gitu ya. Kalian gabung informasi dengan pengetahuan yang kalian punya, apakah itu akan match atau tidak. Jangan lupa tadi ada referensi omission or commission-nya ini. Ini adalah untuk agar kita berhati-hati mengambil risiko bahwa nanti ada kondisi yang tidak menentu. Jadi di sini kita sudah nyaman. Kalau misalkan kita memang lanjut, risiko apa yang akan kita ambil gitu ya. Jadi kita udah tahu kalau tidak lanjut risikonya apa. Jadi kita sudah comfort nih ketika making decision. Ada comfort making decision-nya di bawah ketidakpastian. Terus kita informasinya juga sudah punya. Setelah itu kita lihat opportunity-nya still open atau tidak. Gitu. Kalau kita gabungan, oh ini sudah oke, ini juga opportunity-nya oke, kira-kira saya juga sudah membuat keputusan, yakin lanjut, maka ini akan lanjut ke go or no go untuk exploit new entry tersebut, untuk masuk ke pasar tersebut. Itu proses decision to exploit-nya. Jadi yang stage 2-nya tadi. Jadi nanti ini kalau keluar di quiz harus bisa menjelaskan ya. Oke. Di sini gitu ya. Ketika kita menjadi orang yang pertama mengeksploit gitu ya. Di sini ketika menjadi being first mover gitu ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Gitu ya. Yang pertama adalah cost advantage-nya. Jadi kalian bandingkan benefit sama dengan cost-nya. Yang kedua, less competitive rivalry. Kompetisinya tidak akan sedikit, gitu ya. Ini opportunity to secure important supplier and distributor channel. Jadi kalian harus memperhatikan bagaimana distributor dan supplier channelnya, karena itu suatu hal yang baru. Gitu ya. Terus kita belum tahu nih tingkat kepuasan konsumennya seperti apa, karena itu merupakan pasar yang baru. Jadi kemungkinan kita akan better position to satisfy customer, karena kita memang hal yang baru, customer baru mencoba. Nah, dan
ini bisa menjadikan sebuah expertise gitu ya, untuk memperoleh expertise di pasar yang tersebut. Jadi ini merupakan peluang untuk belajar. Ada 5 hal di sini yang menjadi keuntungan kalau kita menjadi first mover, ya, first mover di pasar yang baru. Nah, ada juga disadvantage-nya, ada juga kerugiannya dan environmental instability-nya, gitu ya. Jadi di sini ketika menjadi first mover, gitu ya, seorang entrepreneur juga dia harus bisa membuat tolak ukur key success faktornya dalam industri tersebut, gitu ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang ada di pasar tersebut, gitu ya. Dan makanya riset sangat diperlukan di sini. Yang kedua, kita juga karena pasarnya yang baru, areanya baru, gitu ya, maka demand uncertainty, artinya bahwa permintaannya itu tidak apa namanya tuh, bukan tidak yakin ya, tapi tidak menentu. Mungkin saja bulan ini memang permintaannya betul banyak gitu ya, tapi mungkin bulan depan mereka sudah enggak atau tidak ada permintaan lagi. Ini akan mengalami kesulitan untuk mengestimasi seberapa besar potensi dari pasar tersebut. Terus seberapa cepat dia akan bertumbuh, gitu ya. Ini juga akan menjadi kerugian kalau kita menjadi first mover, karena kita belum tahu ritme yang ada di pasar tersebut. Oke. Kalau misalkan ada ini dan perlu diulang lagi, diinfokan saja. Selanjutnya, sebentar. Oke, selanjutnya, nah ketika kita masuki pasar yang baru juga atau area yang baru, ini ada teknologi uncertainty, artinya memang ketidakpastian, banyak ketidakpastian, salah satunya di sisi teknologi. Ini akan mengalami kesulitan kalau misalkan memang teknologinya itu baru di area tersebut. Mereka harus diedukasi terlebih dahulu. Mereka harus diajarkan lebih lama dibandingkan yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi tersebut. Sehingga apakah teknologi ini bisa diterima atau tidak. Makanya perlu adaptasi gitu ya. Nah, kesulitan beradaptasi merupakan satu yang akan dialami perusahaan tersebut ketika memasuki pasar yang baru. Gitu ya. Di sini seorang entrepreneur dia harus persisten, harus dia bertahan gitu ya dalam proses perubahan atau merubah habit dari konsumer di area tersebut. Di sini sehingga menyebabkan bahwa customer-nya sendiri memang tidak pasti gitu ya bagi first mover gitu ya. Ini dikarenakan pertama gitu ya mengalami kesulitan gitu ya. Jadi untuk akurasi pemakaian siapa saja sih yang bakal memakai gitu ya terhadap produk kita gitu dan bagian apa servis yang harus dilakukan terhadap customer itu kita akan mengalami kesulitan dalam menghitung menentukan jumlah pengguna tersebut. Jadi ini diakibatkan karena ada informational advertising. Jadi
Pengiklanan di sini juga menjadi hal yang kemungkinan akan menjadi sulit. Jadi harus secara informal, gitu ya. Terus kita juga harus bisa meng-highlight benefit dari produk substitusi. Artinya bahwa dalam artian bahwa kita itu adalah pengganti produk ini loh gitu, Kak. But kita better gitu. Tapi kita lebih baik gitu ya. Terus kita harus bisa meng-create gitu ya bahwa kita harus bisa mengkalkulasi nih potensial customer kita seperti apa di area tersebut. Dan tadi kita harus bisa mengedukasi customer itu dengan cara mendemonstrasikan dan mendokumentasikan. Jadi harus didemokan karena memang betul-betul baru bagi customer tersebut. Ini menyebabkan adanya lead time, gitu ya. Lead time sehingga perkembangannya tidak bisa cepat. Kenapa? Karena satu, kita harus building customer loyalties dulu, building switching cost-nya, terus kita harus memprotek keunikan dari produk kita dan mensecure akses gitu ya terhadap supply dan distribusinya. Ini jadi kita akan lebih lambat itu prosesnya. Resiko, ada resiko yang memang ketika kita masuki pasar yang baru, gitu ya. Dari sisi teknologi, pengembangan teknologi, dan juga dari kompetitor yang akan melihat, gitu ya. Mungkin mereka akan melakukan aksi yang sama sehingga mereka bisa lebih cepat. Ada dua strategi untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Yang pertama, market scope strategi, di mana kita atau entrepreneur fokus dengan grup tertentu, gitu loh. Jadi misalkan kita grouping nih customernya, itu yang kita layani atau yang kita offering. Yang kedua, imitation strategis, gitu. Jadi kita copy nih, gitu ya. Strategi yang kita cari beberapa strategi yang untuk first mover ini, terus kita copy, kita pakai itu. Itu strateginya untuk yang bisa dilakukan. Ini penjelasan. Ya, gimana Samsul Marif? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini penjelasannya terhadap market scope strategi tadi ya. Market scope strategi. Ya, suaranya terputus-putus. Bisa diulangi? Yang market scope strategi itu apa, Pak? Nah, ini. Market scope strategi, tadi kan ada dua ya. Untuk strateginya itu ketika kita mau mengurangi gitu ya ketidakpastian pada saat kita masuk ke pasar yang baru. Yang ada dua strategi, yang pertama market scope strategi, yang kedua adalah imitation strategi. Market scope strategi ini adalah kita fokuskan nih, jadi customer itu kita bagi dalam beberapa grup. Grupnya seperti apa? Apakah kita grouping berdasarkan usia atau grouping berdasarkan jenis kelamin gitu ya, atau grouping berdasarkan area. Jadi kita misalkan fokus nih, misal gini, ketika kalian akan membuka pasar yang baru di area Sumatera Barat, gitu ya, areanya Sumatera Barat. Nah, ketika menggunakan market scope strategi, maka kalian, saya akan fokuskan nih, tidak Sumatera Barat, tapi perkecil Padang. Di grouping, ada area Padang, ada area Palembang, ada area lain-lain. Setelah itu, saya akan menjual mobil ini, gitu ya, produknya mobil. Saya akan fokuskan nih, bahwa untuk saat ini yang akan saya pengaruhi adalah ibu-ibunya, gitu ya, bukan bapak-bapak. Jadi saya akan fokus jual ini ke ibu-ibu.
kalangan usia 20 hingga 40 tahun. Nah, itu maksudnya fokus which customer group. Ada alasannya. Kenapa ibu-ibu? Karena dia sebagai penentunya. Nanti dia yang bisa mempengaruhi suaminya. Terus kenapa 20 sampai 40 tahun? Karena itu adalah masa produktif. Suaminya juga masih produktif dan ibu-ibu mungkin juga yang bekerja masih produktif. Itu yang potensial customer. Itu maksudnya grouping. Gitu ya. Paham ya? Jadi maksudnya grouping nanti memang dikelompokkan oleh kita menjadi sebuah kelompok customer yang potensial. Gitu. Ini ada penjelasannya juga, gitu ya, yang kenapa harus market scope strategi. Nanti bisa kalian baca yang ini. Cuman secara sederhananya seperti tadi yang saya bilang, gitu ya, mengenai market scope strategi. Selanjutnya adalah imitation strategi atau strategi imitasi. Namanya saja strategi imitasi, artinya kita menggunakan strategi yang sudah ada. Misal ada perusahaan yang menggunakan strategi ketika dia akan membuka di area yang baru. Nah, kita pakai strategi itu, kita copy, gitu ya. Kenapa kita melakukan ini? Karena easier, lebih mudah, gitu ya. Terus kita juga bisa develop skill-nya, gitu ya. Nah, itu imitation strategi artinya kita menggunakan strategi yang sudah ada, yang sudah dipakai orang lain, ataupun perusahaan kita gitu sendiri. Nah, kita implementasikan pada saat membuka pasar yang baru. Itu penjelasannya. Gitu. Jadi tipe imitation strategi ini kayak franchising, karena kan franchise dia akan sama semuanya. Nah, itu juga kategori adalah imitation strategi. Atau di sini dia bilangnya me too strategi gitu ya. Jadi dia mengcopy produk yang sudah eksis gitu ya untuk dia pakai strateginya pada saat masuk ke perusahaan yang area yang baru. Contoh misalkan ya, kita membuka restoran di daerah sini, daerah Jalan Jakarta. Wah, pada saat membuka dia punya strategi-strategi gitu ya. Akhirnya setelah ada beberapa strategi yang pertama yang memang bisa eksis, membuat dia eksis gitu ya. Nah, pada saat dia akan membuka di Cileunyi, akhirnya yang buka di Cileunyi ini dia pakailah strategi yang pertama, kesuksesan strategi yang di daerah Jalan Jakarta ini. Dia pakai, dia implementasikan di Cileunyi. Nah, itu maksudnya me too strategi. Gitu. Bagian dari imitation strategi. Nah, kenapa? Karena imitation strategi ini dia bisa mereduce cost. Ya, karena sudah ada strateginya, jadi kita nggak usah searching lagi, nggak usah riset lagi, dan lain-lain. Terus, mereduce customer uncertainty, artinya karena sudah ada pengalaman, gitu ya. Jadi, customer juga sudah dengan teknik-teknik mereka seperti itu, membuat customer, oh iya pasti customer akan loyal, gitu ya. Terus, dengan imitation strategi itu bisa membuat legitimasi, artinya bahwa customer sudah paham gitu bahwa oh ini cara-cara seperti ini, wah ini memang betul nih, ini adalah cabang yang dari Jalan Jakarta gitu, lebih legitimate. Terus ada beberapa hal yang harus di manage ketika masuk strategi new entry exploitation. Yang pertama itu liabilities, gitu ya. Liabilitiesnya jadi cost-nya gitu ya, ada cost-nya di sana, itu harus jadi manage otomatis. Ini bisa tinggal dibaca saja sih.
Gitu ya. Managing newness itu manage atau mengelola hal yang baru ketika masuk, dari liabilities, kebutuhan perusahaannya atau organisasinya, di dalamnya termasuk promosi, konflik, dan lain sebagainya. Termasuk aset juga ya. Jadi managing liabilities managing newness ada liabilities-nya, kebutuhan perusahaannya, sama aset-asetnya. Ini bisa dilihat. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah absen di kolom chat? Silahkan absen dulu dengan cara ketik. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak, ya izin silakan. bertanya, Pak. Boleh. Izin bertanya. Ya, silakan. Asia Ya, ini saya ya? Asia Rizka Rahmana, NPM Ya. 1941. Ya, gimana Asia? Ya, Bu. Ya, Pak. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita memiliki sesuatu yang baik seperti yang tadi apa ya, yang punya nilai, terus mempunyai skill yang unik, dan juga kemampuan suatu untuk ditiru. Nah, sedangkan kan yang bisa menilai itu semua itu orang lain gitu, Pak. Nah, berarti ada lagi? Itu aja, Asia? Sama satu lagi, Pak. Ya. Bagaimana jika salah satu dari kriteria untuk menjadi seorang karyawan yang unggul itu tidak dimiliki oleh seorang karyawan? Nah, apakah karyawan tersebut masih bisa dikatakan sebagai karyawan yang unggul atau tidak? Terima kasih, Pak. Oke, Asia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memiliki tadi kriteria ya, ketika itu rare gitu ya, terus inimitable gitu ya. Nah, apakah karena yang menilainya orang lain? Begini caranya. Kalian sekarang misalkan kuliah ini saya cara sederhana ketika kalian kuliah ambil jurusan sistem informasi, ya. Nah, kalian lihat bahwa jurusan sistem informasi area kerjanya apa saja. Kalian akan bekerja sebagai apa sih nanti? Nah, skill yang dimiliki oleh kalian dan teman-teman kalian itu apa saja? Gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat nih, wah, dari sebanyaknya skill itu misalkan ada 10 skill yang harus dimiliki gitu ya. Misalkan kalian bisa pemrogramannya bisa Java dan lain-lain gitu ya. Kalian harus punya spesialisasi. Spesialisasi ini misalkan teman-teman kalian tuh common, saya spesialisasinya ini, mereka ini. Kalian harus lihat, wah, mereka udah common, yang biasa punya spesialisasi itu tuh sudah biasa. Nah, saya harus lain dari yang lain. Itu yang pertama. Jadi kalian harus unik, harus berbeda dari yang lain. Tapi kalau perlu, kalian harus ngambil keilmuannya itu dari luar, tidak dari kampus. Terus, ketika kalian sudah punya spesialisasi tertentu, kalian kembangkan itu, gitu ya, sehingga kalian bahwa kemampuan saya itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jadi kalian harus bisa, hal yang pertama adalah kalian harus bisa menilai diri kalian sendiri ketika kalian akan bekerja di perusahaan orang lain. Jadi saya harus punya keunikan, saya harus punya skill di area saya, maksudnya misalkan kalian di area sistem informasi, yang skill saya ini berbeda. Itu.
Minimalnya bahwa kalian harus punya spesialisasi tadi. Misalkan sekarang perkembangannya tentang apa gitu ya. Di area telekomunikasi misalkan, berarti saya harus punya skill di sana. Saya ingin spesialis di sana. Jadi spesialisasi itu tidak hanya di bidang kedokteran, tidak hanya bidang tertentu, tapi di area kalian pun kalian harus punya spesialisasi. Gitu. Kalian ciptakan itu. Itu yang membuat kalian menjadi unik dan perusahaan akan melihat bahwa ini orang ini memang capable. Orang ini adalah resource yang advantage. Gitu. Jadi pada saat masuk, pada saat bekerja kalian, ketika ditanya sama HR, kemampuan kamu apa? Saya bisa ini. Brad, misalkan kamu bisa 10 item bisa lakukan, tapi saya spesialis di bidang misalkan poin 1 dan 2. Dan hanya jarang yang memang yang bisa memiliki kemampuan ini. Itu maksudnya. Gitu. Saya bukan orang IT, jadi kalian harus bisa mendefinisikan kemampuan apa saja. Contohnya misalkan gini, saya orang di manajemen. Saya orang manajemen. Banyak yang saya pelajari dari manajemen pemasaran, manajemen marketing, manajemen SDM, operasional, supply chain, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi saya harus punya spesialisasi. Saya ambil spesialisasi pemasaran. Oke, pemasaran. Nah, pemasaran saya ambil spesifiknya lagi bahwa saya ahli dalam bidang negosiasi. Jadi saya bisa menyatakan bahwa saya adalah seorang yang powerful negotiation. Artinya, ketika orang yang bernegosiasi dengan saya, dia harus deal. Itu di keilmuan saya sendiri. Jadi keilmuan saya misalkan ada beberapa hal kenapa saya ambil negosiasi. Karena negosiasi itu akan mempengaruhi ketika termasuk sales gitu ya atau lain sebagainya. Nah, saya mempelajari itu. Jadi kalian harus ada yang kalian dalami. Ketika tidak mempunyai itu, seorang karyawan yang bukan competitive advantage, maka kalian adalah tetap kalau di kita disebut resources juga, cuman kalian adalah orang yang replaceable. Artinya perusahaan tidak memperdulikan kalian dalam arti selama ya dia bekerja nggak apa-apa, tapi ketika ada yang lebih baik gitu ya, atau ada yang sama kemampuannya tapi perusahaan tidak suka dengan kalian, maka kalian bisa digantikan. Itu. Jadi ya kalian harus bisa mendevelop diri kalian sendiri. Kecuali kalian menjadi seorang entrepreneur yang saya bilang, gitu kan. Jadi kalian jadi entrepreneur, kalian yang mengelolanya. Kalian akan yang mencari orang-orang tersebut. Kalian sudah bisa melihat teman-teman saya nih. Teman saya si A ini kemampuannya ini, teman saya si B kemampuannya ini. Udah saya gather tadi proses yang stage 1. Saya gather orang resource-nya. Gitu ya. Saya kumpulkan, saya akan membuka perusahaan, saya akan buka bisnis. Gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas, gitu ya. Nanti bisa sambil ini lagi, sambil digali lagi. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Kalau tidak ada, pertemuannya cukup sekian. Ya, jangan lupa dibuka lagi videonya. Kita akan screen capture. Dan bagi yang berdua satu frame, kalau bisa berdua, ininya harus muat gitu ya. Mukanya, dan jangan lupa absensi di kolom chat. Oke, kita akan screen capture-nya karena ada 3 layar, bisa jadi 3 kali ya. Silahkan dibuka. Ini izin satu layar berdua, Pak? Ya, boleh. Yang penting mukanya dua-duanya kelihatan.
pertanyaan-pertanyaannya. Apabila ada yang memang belum jelas, kalian boleh bertanya kepada saya secara japri gitu ya. Dan boleh di grup juga. Jangan lupa ada review untuk chapter 1 sampai 3 berupa kuis di LMS, jadi kalian buka LMS-nya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh meninggalkan chat room.